Kemarin saya membuka kolom komentar dan juga banyak juga yang chat WA kepada saya menanyakan ada bibit DOD atau tidak, Mas. Tentunya ini juga jadi masalah bagi para peternak yang banyak mengeluh juga kesulitan untuk mendapatkan bibit bebek pedaging atau DOD. Tentunya bagi peternak pemula ataupun peternak yang sudah berkecimpung di dunia perbebekan juga menjadi masalah. Karena saat ini mencari DOD itu sangat sulit. Lantas bagaimana solusinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Pay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel ini, The Mas Pay Channel. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman semua yang senantiasa support channel ini. Semoga saya doakan usahanya tambah lancar, tambah besar, dan tambah berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin saya cek di kolom komentar banyak sekali yang menanyakan, Mas, ada bibit DOD atau tidak, kan itu, ada bibit bebek pedaging atau tidak. Dan juga ada yang beberapa chat ke saya juga menanyakan hal yang serupa. Nah, tentu ini saya maklumi juga karena banyak juga di peternak-peternak itu juga kesulitan untuk mendapatkan bibit DOD di kondisi saat ini. Nah, saat ini kan harga bebek lagi mahal. Biasanya hukum alamnya itu DOD juga mahal dan sulit untuk didapatkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas antisipasi ketika DOD langka. Apa yang harus kita lakukan sehingga ketika DOD langka atau harga bebek panenan itu mahal, kita masih tetap bisa budidaya sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika bebek teman-teman mulai ternak bebek itu, teman-teman harus menentukan pelanggan ya. Kalau bakul berarti teman-teman harus menentukan bakul langganan teman-teman semua. Jadi teman-teman juga konsisten, bagi peternak itu konsisten untuk memelihara di saat harga mahal maupun murah, dia tetap melihara dan punya langganan bakul. Maka insya Allah nanti ketika DOD dalam harganya mahal ataupun langka, teman-teman insya Allah masih dapat jatah lah istilahnya ya. Dapat jatah DOD yang harus teman-teman pelihara dari bakul atau langganan dari ternak teman-teman semuanya. Namun ini juga ada beberapa kemungkinan juga gitu ya. Ketika teman-teman sudah langganan yang awalnya misalnya seminggu itu melihara 200 ekor rutin, pas DOD langka biasanya juga ada penurunan jumlah dari DOD yang didapatkan. Itu wajar karena memang dengan kondisi pasar saat ini tentunya harga panenan kan sedang tinggi-tingginya ini. Otomatis permintaan untuk DOD juga tinggi. Sedangkan kondisi di penetas sendiri volumenya juga masih terbatas. Sehingga untuk memenuhi kondisi pasar yang tinggi tadi, kebutuhan DOD menjadi langka ya. DOD menjadi langka sehingga harga DOD pun juga menjadi tinggi. Selain itu juga tidak bisa memenuhi permintaan dari para peternak. Tentunya ini juga menjadi kerugian bagi para peternak yang harusnya di waktu pasar dengan harga tinggi ini, panenan harga tinggi ini, bisa memaksimalkan keuntungannya dengan menambah populasinya. Tapi faktanya setiap tahun itu berulang terus bahwa ketika harga panen tinggi, DOD sulit, populasi tidak bisa maksimal. Nah, dengan berlangganan kepada bakul tadi itu hanya sebatas solusi jangka pendek saja. Paling tidak di waktu harga DOD tinggi ataupun harga panenan tinggi, teman-teman masih tetap melihara DOD kan itu, meskipun dengan jumlah yang tidak seperti biasanya. Nah, untuk solusi jangka panjangnya seperti apa? Tentunya teman-teman harus segera memperhatikan juga untuk investasi terhadap indukan dan juga mesin tetes, sehingga teman-teman nantinya akan bisa mengontrol populasi dari
dari bebek pedaging yang akan dipelihara teman-teman sendiri. Ketika waktunya panen atau harga panen itu tinggi, teman-teman masih punya jumlah DOD atau populasi DOD yang memadai sehingga bisa memaksimalkan keuntungan yang akan teman-teman dapatkan. Bagaimana gambarannya atau simulasi untuk investasi indukan dan mesin tetas? Kita akan kupas tuntas pembahasannya sampai akhir video kali ini. Baik teman-teman, untuk investasi indukan dan penetasan yang akhirnya nanti akan menghasilkan DOD, harapannya bisa stabil populasi yang akan teman-teman dapatkan. Kita akan simulasikan untuk 30 ekor indukan terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman ketika sudah memahami konsep ini, teman-teman bisa kalikan sendiri sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman sendiri. Untuk indukan 30 ekor, teman-teman harus menyediakan kandang, itu luasnya sekitar 15 meter persegi lah ya. Itu minimal kan, itu bisa lebih lebar lagi itu lebih baik. Jadi 15 meter persegi itu untuk 30 indukan. Satu bejantan itu berbanding dengan 6 betina. Berarti total untuk bejantannya itu butuh 5 ekor dan untuk betinanya butuh 30 ekor. Untuk harganya bervariasi ya teman-teman. Untuk harga indukan itu tergantung kondisi pasar dan juga spek. Kalau spek sedang-sedang saja ya mungkin sekarang kisaran antara 80 sampai 90.000 per ekor indukan. Kalaupun yang spek jumbo bisa sampai 110 sampai 125.000 per ekor indukan. Nah, tergantung teman-teman nanti mau spek yang seperti apa. Tentunya nanti juga berkaitan dengan kondisi harga pasar juga mempengaruhi harga indukan itu sendiri. Nah, teman-teman nanti bisa ngitung sendiri ya kebutuhannya seperti apa. Nah, dengan 30 ekor indukan ini teman-teman nantinya biasanya produktivitas telurnya bisa rata-rata ya dari awal sampai nanti akhir mungkin rata-rata sekitar 70 sampai 75%. Ya, kita ambil yang 75% saja. Berarti 30 indukan itu nantinya rata-rata akan bertelur tiap harinya sekitar 22 butir. Nah, dari 22 butir ini teman-teman bisa simpan dulu ya. Satu hari disimpan, dibersihkan telurnya. Jangan pakai air, dibersihkan secara kering saja, digosok-gosok. Pakai kosokan panci atau kosokan wajan itu yang kering untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada telur. Nanti teman-teman itu simpan, dikumpulkan, jadi bertelur selama 5 hari teman-teman kumpulkan. Nah, ini saran dari saya maksimal 5 hari saja untuk mengumpulkan telurnya. Soalnya saya pernah mencoba itu kalau telur itu disimpan sampai 7 hari atau dikumpulkan selama 7 hari itu kurang maksimal untuk daya tetasnya. Nah, yang saya sarankan ya maksimal 5 hari itu. Nah, maka dari 22 butir setiap hari itu, kalau 5 hari kan berarti kalikan 5, ada 110 butir setiap 5 hari sekali. Sekitar 110 butir ini teman-teman masukkan ke dalam mesin tetes ya. Yang kecil itu mungkin kapasitasnya sekitar 100 sampai 120 butir itu. Teman-teman bisa gunakan mesin tetes yang skala rumah tangga. Jadi kalau teman-teman memasukkan telur 5 hari sekali sampai dia menetas, berarti teman-teman paling tidak membutuhkan 6 mesin. 6 mesin dengan kapasitas antara 100 sampai 120 butir. Nah, itu menjadi investasi awal bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan DOD dengan jumlah yang relatif stabil. Sehingga populasi teman-teman nanti bisa teman-teman tata sendiri. Ya, tahu tadi investasinya adalah pejantan dan juga indukan, termasuk kandang dan juga mesin tetes. Kalau 30 indukan berarti teman-teman membutuhkan 6 unit mesin tetes dengan kapasitas masing-masing adalah 100 sampai 120 butir per mesinnya. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri atau membuat sendiri mesin tetesnya tergantung budget dari teman-teman sendiri. Kalau budgetnya minim nanti bisa membuat sendiri dengan mesin tetes yang sederhana. Kalaupun budgetnya agak longgar, teman-teman bisa pesan mesin tetes yang full otomatis sehingga tenaga teman-teman lebih efisien dan efektif untuk proses budidaya dan juga penetasan kali ini. Nah, itu ya. Jadi nanti kemungkinan ya kita akan hitung lagi
bahwa ketika sekali masuk ke dalam mesin tetes itu sekitar 110 butir setiap masuk itu. Nanti hari pertama teman-teman candling untuk melihat mana yang ada bibitnya dan mana yang tidak ada bibitnya. Yang ada bibitnya itu istilahnya infertil, yang tidak ada bibitnya istilahnya infertil. Telur yang tidak ada bibitnya, yang infertil itu teman-teman keluarkan dari mesin tetes, sehingga yang di dalam mesin tetes itu hanya telur yang fertil saja. Dari telur yang fertil biasanya itu kalau dengan perbandingan indukan 1 pejantan 6 betina, fertilitasnya atau bibitnya itu bisa mencapai sekitar 90%. Berarti kalau kita ngitung 110 butir telur yang masuk ke mesin tetas, sedangkan rata-rata 90%-nya adalah telur yang fertil yang ada bibitnya, maka di dalam mesin tetes tersisa telur sekitar 99 sampai 100 butir. Kita anggap tinggal tersisa di dalam mesin tetes itu 100 butir telur yang ada bibitnya. Maka dari telur yang ada bibitnya itu rata-rata nanti yang menetas adalah sekitar 70 sampai 75% dari telur yang ada bibitnya. Maka dari 100 itu rata-rata nanti teman-teman setiap 5 hari sekali insya Allah akan menghasilkan DOD sebanyak 70 sampai 75 ekor. Ini kalau semuanya standar ya. Jadi pakan indukan standar, mesinnya juga standar. Tidak ada hal yang menjadikan masalah di penetasannya atau di indukannya. Insya Allah 70 sampai 75 ekor per 5 hari itu teman-teman bisa dapatkan. Tergantung rezekinya ya nanti. Bisa lebih daripada itu. Tapi standarnya dari pengalaman saya seperti itu. Jadi rata-rata seperti itu. Itu jadikan patokan saja. Dari situ teman-teman nanti bisa mengalihkan sendiri kebutuhan teman-teman untuk per minggu itu, atau dengan siklus 5 hari sekali itu butuh DOD berapa ratus ekor atau berapa ekor, teman-teman bisa mengalihkan dengan simulasi yang sudah saya sampaikan itu tadi. Dengan 30 ekor saja indukan itu bisa menghasilkan sekitar 70 ekor DOD per 5 hari sekali. Nah, maka teman-teman tinggal misalnya butuh berapa per minggunya, butuh 200 per 5 hari sekali butuh 200 ekor misalnya. Berarti tinggal dikalikan saja. Kalau 200 ekor berarti kan butuh 3 kali dari apa yang sudah saya sampaikan lagi. Sehingga butuh sekitar 90 ekor indukan untuk dapat rutin mendapatkan DOD sebanyak 200 ekor per 5 hari sekali. Jadi kenapa kita buat 5 hari sekali? Ya tadi saya ulangi lagi bahwa kita ngumpulkan telur itu maksimal ya 5 hari itu agar daya tetasnya itu bisa maksimal. Lebih daripada itu kebanyakannya itu banyak yang rusak di tengah jalan telurnya. Maka dari situ teman-teman bisa milih opsinya setelah dapat DOD itu mau dijual atau dipelihara sendiri, tergantung dari keputusan teman-teman sendiri. Bagaimana budget teman-teman sendiri, bagaimana kondisi finansial teman-teman sendiri. Nah, itu solusi dari kami, dari saya, agar teman-teman memiliki suplai DOD yang stabil, agar populasinya juga stabil, sehingga nanti pada saat harga panenan itu tinggi, teman-teman tidak kebingungan untuk mencari DOD lagi. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bisa dipahami dan juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Jangan lupa tetap like, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.